Lalu pemirsa, seperti apa peluang Indonesia melawan Jepang? Apakah bisa lolos Piala Dunia? Untuk membahasnya kita sudah bergabung dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat malam Bungkus, apa kabar Bang? Selamat malam, Mas Bre. Iya, Bungkus, ini kan tadi kita lihat jajaran pemain Jepang luar biasa. Mereka yang sudah pernah merumput di Eropa akan menghadapi Indonesia. Seperti apa Anda peluangnya melihat Indonesia nanti di tanggal 15, Bungkus? Iya, kalau kita lihat Jepang ini memang di atas kertas, memang di atas Indonesia satu kelas ya. Tidak hanya materi pemain, peringkat FIFA mereka, kemudian juga kualitas liga mereka. Dan jangan lupa kalau kita lihat 15 pertandingan terakhir Jepang, itu mereka 12 kali menang. Dan di kualifikasi ini dari 4 pertandingan mereka mencetak 15 gol, hanya kebobolan 1 gol. Ini kan menggambarkan dengan jelas kualitas mereka ya. Tapi seperti yang tadi disampaikan bahwa sepak bola itu segala hal mungkin terjadi. Seperti hanya kita mampu menahan Australia ketika semua orang saat itu juga menjagokan Australia, maka saya pikir itu juga yang harus kita pikirkan ya, bagaimana membuat pertandingan melawan Jepang nanti sama seperti Australia berakhir dengan hasil yang di luar dugaan mampu kita meraih poin. Nah, caranya saya pikir ini yang menjadi sangat penting. Caranya bagaimana kita bisa bertahan menghadapi Jepang, itu yang paling penting. Kehilangan Miss Hilger yang di saat-saat Nah, terakhir kabarnya hamstringnya mungkin tidak cukup waktu untuk sembuh menjelang pertandingan ini, mungkin akan sedikit mengganggu ya, karena di 2 laga terakhir dia akan selalu menjadi starter. Tapi sebetulnya secara materi kita masih punya pemain-pemain pengganti yang kualitasnya tidak kalah ya, dari Skirido, dan tidak mustahil juga Kevin Dix kalau prosesnya bisa dipercepat, itu juga bisa bermain untuk pertandingan lawan Jepang, dan posisinya kurang lebih bisa dibilang agak sama. ya. Meskipun kalau Miss Hilger itu seorang back tengah, Kevin Dix itu kan sebetulnya lebih ke full back kanan. Hmm. Tapi dalam formasi 3-4-3 yang biasa dimainkan Sintayong, saya pikir tidak mustahil juga Kevin Dix bisa main di posisi 3 belakang itu di posisi kanan. Oke, tapi tadi yang seperti Bungkus bilang bahwa kita kan bisa fokusnya sepertinya harus bertahan nih dari serangan-serangan Iya, Jepang, apalagi ada salah satu pemain yang bakal turun nanti ada eh, Kyogo Furusashi. Nah, ini kan iya. sudah merumput di Eropa dan luar biasa sepak terjangnya. Bagaimana kemudian bisa memastikan nanti pengganti Messi Hirst ini bisa mempertahankan gawang Indonesia seperti itu, Bung? Iya, di posisinya Miss Hillier itu nanti pemain Jepang yang mungkin akan beroperasi di sana itu justru pemain yang cukup berbahaya dari Liga Inggris, Mitoma ya. Ini pemain yang sangat mungkin menekan dari sayap kiri dan menjadi ancaman. Tapi sebetulnya di luar Mitoma masih banyak pemain lainnya juga berbahaya ya. Ada Minamino, ada Ritsudoan. Ini pemain-pemain semua yang sangat punya potensi menjadi ancaman. Nah, tapi memang menariknya 3 laga pertama Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini itu selalu dalam situasi di mana Indonesia tertekan, di mana lawan menguasai bola lebih banyak, di mana lawan menciptakan peluang lebih banyak, tapi justru Indonesia mampu bertahan dengan baik dan akhirnya bisa mengakhiri pertandingan tanpa kalah. Justru ketika kita menguasai pertandingan, menguasai bola lebih banyak lawan China, kita malah berakhir dengan kekalahan. Jadi saya berharap pengalaman 3 pertandingan sebelumnya sebelum menghadapi China, di mana kita mampu bertahan dengan sangat baik ketika menghadapi tim-tim kuat ya, sekelas Australia, juga Bahrain, itu mampu menjadi pelajaran berharga yang membuat kita melawan Jepang itu tidak kaget lagi dengan cara main Jepang. Oke, tapi apakah kita juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kita untuk terus menyerang, apalagi bek tengahnya Jepang, Shogo Taniguchi ini juga katanya cedera sehingga tidak bisa ikut dalam pertandingan nanti, Bungkus? Kalau kita lihat materi pemain Jepang, kemungkinan kita untuk menguasai lapangan tengah, untuk menguasai possession itu tidak banyak. Hmm. Boleh dibilang situasinya kurang lebih akan sama ketika kita menghadapi Australia, di mana kita yang dipaksa untuk mengikuti ritme permainan lawan, dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Saya pikir itu realistis ya, nanti di pertandingan akan seperti itu. Nah, kuncinya kan tidak semua tim yang menguasai bola lebih banyak bisa memenangkan pertandingan. Bisa jadi tim yang penguasaan bolanya lebih sedikit, itu juga bisa memenangkan pertandingan. Dengan Oke. catatan kalau kita punya kemampuan memanfaatkan sedikit peluang yang kita dapatkan menjadi gol. Nah, itu Hmm. kan persoalan kita saat ini. Kita tidak punya pemain-pemain depan yang cukup produktif dalam kualifikasi ini Hmm. yang diharapkan bisa menjadi sumber gol kita. Nah, mudah-mudahan Sintayong punya resep yang tepat untuk membuat pemain-pemain kita lebih produktif Hmm. dengan jumlah peluang yang mungkin tidak terlalu banyak kita dapatkan. Oke, tapi kalau Anda melihat mungkin kemungkinannya nih, Bungkus, misalnya paling paling bagusnya apakah kita imbang atau paling nggak menang tipis atau seperti apa, Bu?
Iya, jadi dua pertandingan ini melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi adalah ujian apakah kita masih punya peluang lolos ke putaran keempat atau tidak. Lolos Hmm. langsung ke Piala Dunia sangat berat, tapi lolos ke putaran keempat masih mungkin jika kita mendapatkan hasil positif di dua laga ini. Jadi Hmm. kalau sekarang ini kan kita baru dapat 3 poin dari 4 pertandingan. Untuk lolos ke putaran keempat itu menurut saya realistisnya kalau kita punya 12 poin. Artinya kita masih punya PR mendapatkan 9 poin. Nah, Hmm. kalau kita mau mendapatkan 9 poin di sisa laga yang ada, maka kita minimal harus punya 3 kemenangan. Dan kemenangan itu menurut saya realistisnya didapat ketika menghadapi Arab Saudi, menghadapi Hmm. Bahrain, nanti menghadapi China. Nah, karena itulah saya pikir pertandingan lawan Jepang ini pentingnya adalah membuat kita itu punya kepercayaan diri, moral bermain yang tinggi Ya. ketika menghadapi Arab Saudi nanti. Jadi kalau kita pengen dapat moral bermain yang tinggi lawan Arab Saudi nanti supaya bisa menang, kita jangan kalah lawan Jepang. Itu kuncinya menurut saya. Jadi main Hmm. bagus lawan Jepang, usahakan tidak kalah sehingga kepercayaan diri ketika lawan Arab Saudi itu tinggi dan di situ kita mulai bisa menang. Tanpa menang sulit bagi kita untuk lolos ke putaran keempat. Harus ada menangnya, nggak bisa imbang terus. Oke, baik. Jadi imbang tidak cukup, walaupun memang paling tidak untuk pertandingan melawan Jepang, paling tidak kita minimal harus imbang ya, Bungkus ya. Iya, Baik, untuk modal menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi. Baik, baik. Baik, terima kasih Bung Kusnaini Iya, sudah bergabung sama-sama. bersama kami di Newsroom. Kita doakan yang terbaik bagi timnas kita.